Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya ingin berbagi kepada kalian kalau kamu menggunakan Copilot, teman-teman. Judul video kita hari ini adalah cara matikan ataupun hapus Copilot di Windows 11 jika kamu tidak gunakan. Copilot, kita lihat sini ya, ini Copilot teman-teman. Ini Copilot ya. Kemudian di bawah sini juga ada Copilot, adalah salah satu fitur andalan Windows 11 teman-teman. Ini adalah fitur AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau kamu tidak gunakan teman-teman, sebaiknya kamu hapus aja. Nggak ada masalah teman-teman. Mau tahu caranya? Tonton video ini. Let's get started. Saya sudah bilang tadi ya bahwa Copilot ini adalah andalannya Microsoft. Ada 3 cara teman-teman yang saya akan berikan ya untuk apakah kamu ingin mematikan ataupun kamu ingin menghapusnya. Cara yang pertama teman-teman, siapa tahu ya, cara pertama itu menggunakan yang namanya ini teman-teman. Kita klik kanan, kita gunakan ini taskbar setting. Nah, di taskbar setting ini teman-teman kamu cek di sini ya, di taskbar item kamu apakah ada yang namanya Copilot. Kalau ada, langsung saja untuk menonaktifkannya, kamu langsung seperti ini aja ya, kamu off-kan begini. Itu kalau ada punya kamu. Nah, kalau tidak ada seperti punya saya juga kamu lihat tidak ada teman-teman ya, kita maju kepada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini, kita juga masih menonaktifkan, kita belum menghapusnya teman-teman. Ya, ini kita akan menonaktifkannya melalui yang namanya Group Policy Editor. Nah, kalau kamu menggunakan Windows 10, Windows 11 teman-teman, yang Home Edition sama dengan saya ada videonya teman-teman. Bagaimana cara aktifkan Group Policy Editor di Windows 11 ataupun Windows 10 Home ya. Ini kamu silakan tonton video saya ini teman-teman yang ini. Ya, jadi kalau kamu menggunakan Windows 10 ataupun Windows 11 Home dan ingin aktifkan Group Policy Editor, silakan kamu tonton video ini ya. Windows yang kamu lihat ini juga adalah Home Edition teman-teman. Jadi saya sudah mengubahnya. Sekarang saya sudah memiliki Group Policy Editor ya. Kamu tulis aja di sini Group Policy Editor. Kalau kamu misalnya teman-teman di sini nggak ada ya hasilnya ya, kamu langsung masuk ke sini aja. Kalau kamu nggak ada lihat sini, kamu tidak mendapatkannya ya. Nah, ini kan kamu nggak di sini nggak ada teman-teman ya. Ini nggak ada ya. Coba kalau kita misalnya sini up, ini nggak ada juga. Oke. Nah, sekarang teman-teman kalau nggak ada di sini, kamu masuk ke run. Kamu masuk ke run ya di sini. Kamu tuliskan di sini gpedit.msc. Kita oke kan teman-teman? Nah, ini karena saya bukan Windows 11 Pro, makanya kita harus masuk melalui run ya. Kamu tuliskan aja di sini teman-teman, kamu lihat tadi ya run. Nah, kamu tuliskan teman-teman gpedit.msc. Ah, di sini teman-teman, kalau kita ingin mematikannya ya, tolong lihat baik-baik teman-teman. Kamu masuk kepada ini teman-teman. Saya kasih gede dulu ya. Ini kamu masuk ke administratif template ini teman-teman ya, masuk user configuration administratif template yang ini, kemudian kamu masuk kepada Windows component teman-teman, ini Windows component ya. Kemudian di sini kamu masuk kepada Windows Copilot, kamu turun ke bawah cari aja Windows Copilot teman-teman, ini ya Windows Copilot ini. Kemudian yang ini turn off Windows Copilot ini kamu klik kanan. Kemudian kamu enable ya, kamu aktifkan, matikan Windows Copilot-nya, kita apply-kan, lalu kita oke-kan. Oke, setelah itu kamu tutup aja teman-teman. Coba sekarang kita lihat apakah ini masih bisa atau tidak. Kalau tidak berarti kamu harus merestart-nya teman-teman. Ya, coba kita lihat ya. Nah, dia masih bisa teman-teman ya. Artinya kamu harus restart PC kamu supaya dia bisa aktif, atau tidak bisa ini terbuka lagi teman-teman. Oke, jadi itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga teman-teman, kalau kamu tidak mau direpot-repotkan dengan Copilot ini ya, karena Copilot ini teman-teman dia jujur saja ya, Copilot ini membebani RAM kamu teman-teman, juga CPU kamu ya. Yang kedua mungkin ya, kalau kamu concern kepada privacy, ini juga menyangkut privacy teman-teman. Jadi kalau kamu ingin privacy kamu tidak mau diolah-kalik, matikan aja. Dan yang ketiga tentunya kenapa orang menonaktifkan atau menghapus Copilot itu adalah tidak semua orang membutuhkan Copilot ini. Makanya kalau kamu tidak butuh ya kamu nonaktifkan aja atau kamu uninstall. Nah, misalnya teman-teman, kalau kamu masih mau ya menggunakan Copilot ini, someday suatu hari kamu cukup nonaktifkan seperti cara yang kedua. Nah, kalau misalnya kamu tidak ingin ya Copilot ini betul-betul ada di PC kamu tinggal yang namanya jalan yang ketiga, yakni kamu uninstall atau kamu matikan teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke Windows Logo plus I setting. Di sini kita masuk apps teman-teman. Kemudian kita masuk install apps yang ini. Kemudian kamu cari aja yang namanya Copilot ya. Kita cari ini Copilot teman-teman. Kita lihat sini ya. Ini Copilot ini cukup gede 288 MB. Nah, kita masuk kemari lalu uninstall aja. Nah, sekaligus juga saya ingin menginstallnya sekarang teman-teman. Kita uninstall ya. Uninstall, kamu lihat sini sementara berjalan.
Nah, sementara dia uninstall teman-teman, perlu saya beritahukan bahwa meskipun kamu uninstall Copilot ya, kamu masih bisa menggunakan melalui yang namanya Microsoft Edge atau melalui browsernya teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Jadi kamu masih bisa gunakan kok yang namanya Copilot ini. Dan misalnya kamu change your mind, berubah pikiran, ya kamu tinggal install kembali aja melalui yang namanya Microsoft Store. Oke, sementara teman-teman butuh waktu dia. Ini udah nggak ada ya, kalau sini ya kamu lihat udah nggak ada lagi Microsoft Store-nya. Nah, kamu lihat juga ya, saya coba-coba untuk mengkliknya. Nah, dia udah nggak bisa terbuka teman-teman. Dan kamu sudah lihat juga, dia punya icon berubah menjadi putih. Oke? Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau kamu tidak gunakan Copilot, ada 3 cara ya. Yang paling efektif mungkin yang terakhir ya, ini kamu uninstall aja kalau kamu tidak butuhkan. Kalau ada pertanyaan silahkan kamu tulis di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.